Kalau ini kita tampilkan pada gambar, titik A 2,1 ditransformasi oleh matriks 3114. Hasilnya adalah, nah selanjutnya kita substitusi X ini dan Y ini ke persamaan semula, yaitu 3X tambah 4Y tambah 5. Dan diperoleh bayangannya adalah alfa aksen, maka luas dari alfa aksen ini adalah, halo, apa kabar? Kembali kita belajar bersama dengan Mr. Art, asisten kita, rekan dan teman kita dalam belajar. Kali ini kita akan bahas transformasi dengan matriks. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, transformasi titik. Menentukan bayangan atau peta itu sama dengan matriks transformasi dikali dengan benda. MT di sini menyatakan matriks transformasi ya. Jadi, X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks transformasi dikali dengan XY. Contoh, tentukan bayangan titik A 2,1 oleh transformasi matriks 3114. Oke, mari kita bahas. Kita tulis 2,1 ditransformasi oleh matriks 3114. Akan kita peroleh bayangannya atau petanya X aksen, Y aksen. Dengan perkalian matriks kita peroleh, ini baris dikali dengan kolom, 3 dikali 2, 6, ditambah dengan 1 kali 1, 1, jadi 6 tambah 1 ya, sama dengan 7. Kemudian baris kedua dikali kolom ini, 1 kali 2, 2, ditambah 4 kali 1, 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka koordinat bayangan titik A 2,1 oleh transformasi matriks 3114 adalah 7,6. Kalau ini kita tampilkan pada gambar, titik A 2,1 ditransformasi oleh matriks 3114. Hasilnya adalah A aksen 7,6. Oke, gampang ya. Mari kita lanjut. Contoh, segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B 3,1, dan C 1,3 ditransformasi oleh matriks M 1112. Tentukan koordinat bayangannya, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Mari kita bahas. Menentukan bayangan titik A 1,1, maka matriks transformasi 1112 kita kali dengan 11. Kita peroleh bayangannya X aksen, Y aksen. Dan dengan perkalian matriks, dari sini kita ambil baris, kemudian dari matriks yang di belakang ini kita ambil kolom. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2 ya. Kemudian baris kedua, 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi bayangan dari titik A adalah A aksen 2,3. Kemudian kita tentukan bayangan dari titik B, yaitu 3,1. Kita kali matriks transformasi 1112 dikali dengan 31. Kita peroleh baris pertama dikali dengan kolom ini, 1 kali 3 ditambah dengan 1 kali 1 sama dengan 4. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom ini, 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5. Jadi kita peroleh bayangan dari titik B 3,1 adalah B aksen 4,5. Kemudian bayangan dari titik 1,3 yaitu titik C, kita kali matriks 1112 dengan 13. Baris kali kolom ya. Kita peroleh 1 kali 1 ditambah 1 kali 3 sama dengan 4. Dan baris kedua 1 kali 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 7 ya. Jadi bayangan dari titik C 1,3 adalah C aksen 4,7. Pada gambar dapat kita perhatikan segitiga ABC ditransformasi dengan matriks 1112
kita peroleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen seperti pada gambar ini. Oke, paham ya? Contoh berikutnya, oleh transformasi matriks M, A, B, C, D, bayangan dari titik-titik A 1,2 dan B 2,1 berturut-turut adalah A aksen 1,3 dan B aksen 2,3. Tentukan transformasi M. Mari kita bahas. Ingat, bayangan sama dengan matriks transformasi dikali dengan benda. Cara kerjanya bisa kita gabung kedua titiknya, tetapi perhatikan cara penulisan benda dan bayangannya adalah harus seletak. Jadi titik A 1,2, 1, 2 bersusun ke bawah kita buat ya. Bayangannya adalah A aksen 1,3. Kita tulis di sini 1, 3. Kemudian titik B 2,1, 21 bayangannya adalah B aksen 23, 23 gitu ya. Jadi B-nya di sini di kolom kedua, maka B aksennya juga atau bayangannya di kolom kedua. Untuk menentukan matriks transformasi ABCD ini, perhatikan bahwa jika ada persamaan matriks P sama dengan MQ, maka untuk menentukan M-nya, agar tinggal M di kanan ini, kita kalikan Q inverse dari sisi kanan, dan ini juga kita kalikan Q inverse dari sisi kanan. Sehingga Q dikali Q inverse kan identitas, atau boleh kita coret. Maka M sama dengan P dikali dengan Q inverse. Jadi pada persamaan kita ini juga, ABCD dapat kita peroleh dengan 1, 2, 3, 3 dikali dengan 1, 2, 2, 1 ini di inverse ya. Dan kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 3 dikali dengan mencari inverse-nya 1 per determinannya 1 dikurang 4. 1 dikurang 4. Kemudian adjoinnya ini pertukarkan 1, 1. Kemudian diagonal samping ini dikali minus ya. Minus 2, minus 2. Untuk mempermudah, konstanta pengali seperti ini boleh kita tuliskan di depan ya. 1 per 1 min 4 atau 1 per minus 3 ya. Kemudian dikali dengan matriks 1, 2, 3, 3, 1 min 2, min 2, 1. Itulah yang sama dengan matriks ABCD. Dan ini kita kalikan 1 dikali 1 ditambah dengan 2 kali minus 2. Jadi 1 dikurang 4 minus 3 ya. Kemudian 1 dikali minus 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 0. 3 dikali 1 ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan minus 3. 3 dikali minus 2 ditambah 3 kali 1 sama dengan minus 3 ya. Kemudian minus sepertiga ini kita kalikan ke dalam. Jadi minus sepertiga dikali minus 3 adalah 1. Minus sepertiga dikali dengan 0 adalah 0. Minus sepertiga dikali minus 3 adalah 1. Minus sepertiga dikali minus 3 adalah 1. Jadi matriks transformasi M adalah 1, 0, 1, 1. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Oleh matriks M, A tambah 3, A tambah 2, B, B-1, titik P 1,2 ditransformasi ke P aksen 4,1. Jika M inverse mentransformasi titik A, X, Y ke A aksen 2,3, maka tentukan titik A. Mari kita bahas. P aksen adalah matriks transformasi dikali dengan P. Jadi 41 adalah matriks transformasi ini tadi dikali dengan 1, 2. Dengan perkalian matriks kita peroleh 4 sama dengan A tambah 3 dikali dengan 1 ditambah dengan A tambah 2 dikali dengan 2. Jadi 4 sama dengan A tambah 3 ditambah 2 kali A tambah 2. Kalau kita sederhanakan, A ditambah 2A sama dengan 3A. 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7.
Dari sini kita peroleh min 3 sama dengan 3A, atau A-nya sama dengan minus 1. Kemudian baris kedua, 1 sama dengan B dikali dengan 1 ditambah dengan B-1 dikali dengan 2. Atau kita tulis 1 sama dengan B ditambah 2 kali B-1. Kita sederhanakan, 1 sama dengan 3B-2. Atau 3 sama dengan 3B, kita peroleh B sama dengan 1. Kita substitusi A sama dengan min 1 dan B sama dengan 1 ini ke matriks transformasi M ini. Kita peroleh matriks M adalah min 1 tambah 3, min 1 tambah 2, 1, 1 minus 1. Jadi matriks transformasi M adalah 2, 1, 1, 0. Kemudian pada soal disebutkan, jika M inverse mentransformasi titik A, X, Y ke A aksen 2,3, berarti M aksen dikali dengan XY adalah 23. Nah, bagaimana mendapatkan XY dari persamaan ini? Maka perhatikan bahwa 23 sama dengan N inverse dikali dengan XY. Kemudian kita kali dari sisi kiri ini matriks M, berarti ini juga kita kali dengan matriks M, sehingga ini M dikali M inverse adalah identitas. Dengan demikian di sebelah kanan ini tinggallah matriks XY, dan di sebelah kiri adalah M dikali dengan matriks 23. Kita tulis M dikali 23 sama dengan XY. Matriks M tadi telah kita peroleh, kita tulis di sini 2110 dikali dengan 23 sama dengan XY. Dengan perkalian matriks kita peroleh 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 3, 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. Kemudian 1 kali 2 ditambah 0 kali 3 sama dengan 2. Jadi titik A atau X, Y adalah 7,2. Oke, bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Transformasi kurva. Jika kurva Y sama dengan fx ditransformasi oleh matriks M, A, B, C, D, maka peta dari setiap titik X, Y pada kurva Y sama dengan fx adalah X aksen Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali dengan XY. Tentu XY di sini adalah himpunan titik-titik yang memenuhi pada persamaan Y sama dengan fx ya. Dan titik X aksen, Y aksen adalah himpunan titik-titik yang memenuhi pada persamaan bayangannya. Langkah-langkah mencari persamaan petanya adalah, yang pertama, nyatakan X sebagai fungsi X aksen, Y aksen. Misalnya X sama dengan P, X aksen, Y aksen. Dan misalkan Y-nya adalah Q, X aksen, Y aksen. Untuk mendapatkan X dan Y ini, boleh kita gunakan metode eliminasi atau substitusi, atau dengan metode inverse matrix. Langkah kedua, X dan Y yang kita peroleh dari langkah pertama, kita substitusi pada persamaan semula, yaitu Y sama dengan fx. Langkah ketiga, kita hilangkan tanda aksen dari persamaan akhir yang kita peroleh dari langkah kedua. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jika garis 3x tambah 4y tambah 5 sama dengan 0, ditransformasi dengan matriks 3111. Tentukan persamaan bayangannya. Mari kita bahas. Himpunan titik x, y yang memenuhi pada persamaan 3x tambah 4y tambah 5 sama dengan 0, ditransformasi oleh matriks 3111, dan kita peroleh himpunan titik-titik X aksen, Y aksen, yaitu yang memenuhi pada persamaan bayangannya. Jadi dapat kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan 3111 dikali dengan XY. Cara pertama untuk menentukan X dan Y dengan metode eliminasi. Ini kita kalikan matriksnya, 3 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan X aksen. Gitu ya.
Dan Y aksen sama dengan 1X ditambah 1Y. Dengan menggunakan metode eliminasi pada sistem persamaan ini, jika kita kurang, kita peroleh X aksen dikurang Y aksen sama dengan 3X kurang 2X sama dengan 2X, sementara 1Y dikurang 1Y adalah 0, ya. Jadi dari sini kita peroleh X-nya adalah X aksen min Y aksen per 2. Jika X yang kita peroleh ini kita substitusi pada persamaan kedua ini, maka Y aksen sama dengan X aksen min Y aksen per 2 ditambah dengan Y. Kedua ruas kita kali dengan 2, kita peroleh 2Y aksen sama dengan X aksen min Y aksen ditambah 2Y. Dari sini kita dapatkan 2Y sama dengan 3Y aksen dikurang X aksen. Jadi Y-nya adalah 3Y aksen min X aksen per 2. Nah, selanjutnya kita substitusi X ini dan Y ini ke persamaan semula, yaitu 3X tambah 4Y tambah 5. Kita peroleh 3X aksen min Y aksen per 2 ditambah 4 dikali 3Y aksen min X aksen per 2 tambah 5 sama dengan 0. Kemudian pada persamaan ini, jika ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan 2, kita peroleh 3X aksen dikurang 3Y aksen ditambah 12Y aksen dikurang 4X aksen tambah 10, ya, sama dengan 0. Kita sederhanakan, 3X aksen dikurang 4X aksen itu kan min X aksen. Kemudian min 3Y aksen ditambah 12Y aksen adalah 9Y aksen ditambah 10. Dan yang terakhir, hasilnya adalah kita buang tanda aksen dari sini. Persamaan bayangannya adalah min X tambah 9Y tambah 10 sama dengan 0. Bisa ya? Kita lanjut, cara yang kedua, metode inverse. Dari persamaan ini kita peroleh, jika kita kali inverse dari sisi kiri ini, maka juga kali inverse dari sisi kiri ini. Sehingga 3111 inverse dikali X aksen Y aksen adalah XY. Sekarang kita cari inverse-nya, yaitu seperdeterminan, yaitu 3 kali 1 dikurang 1 kali 1. Dikali dengan adjoint-nya, ini pertukarkan 3 dan 1, kemudian yang ini diagonal samping masing-masing kali minus, jadi minus 1 minus 1. Dikali dengan X aksen Y aksen, itu adalah XY. Dan kalau kita sederhanakan, berarti X ini adalah 1X aksen dikali dengan min Y aksen. Kemudian dikali dengan setengah, jadi di sini per 2, ya. Kemudian Y berarti sama dengan 3Y aksen dikurang X aksen per 2. Selanjutnya kita substitusi X dan Y ini ke persamaan semula, yaitu 3X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Dan kita peroleh 3 dikali X aksen min Y aksen per 2. Ditambah 4 dikali 3Y aksen min X aksen per 2. Ditambah dengan 5. Setiap ruas kita kali dengan 2, kita peroleh 3X aksen min 3Y aksen tambah 12Y aksen min 4X aksen ditambah 10. Sederhanakan, kita peroleh min X aksen tambah 9Y aksen tambah 10 sama dengan 0. Dan sekarang kita buang tanda aksennya, maka persamaan bayangannya adalah min X tambah 9Y tambah 10 sama dengan 0. Bagaimana? Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3 jika ditransformasi oleh matriks 1, 1, 1, 2. Dan mari kita bahas. Kumpulan titik-titik X, Y pada kurva ditransformasi oleh 1, 1, 1, 2 dan kita peroleh X aksen, Y aksen, yaitu kumpulan titik-titik yang terletak pada persamaan bayangan. Sehingga dapat kita tulis X aksen, Y aksen adalah matriks transformasi 1, 1, 1, 2 dikali dengan benda XY. Dengan metode inverse, maka untuk memperoleh XY,
Itu adalah 1112 inverse dikali dengan X aksen Y aksen. Dan kita cari inversnya adalah seperdeterminan 2 kurang 1. Kemudian yang ini pertukarkan tempat jadi 2, 1 ya di diagonal utama. Diagonal samping ini cukup dikali dengan minus. Jadi minus 1, minus 1. Dikali dengan X aksen, Y aksen, kita peroleh XY. 1/2 kurang 1 berarti 1/1, ini adalah 1. Boleh kita coret, sehingga tinggal 2 min 1 min 1, 1, dikali dengan X aksen, Y aksen adalah XY. Jika kita kalikan, maka kita peroleh X sama dengan 2X aksen min Y aksen, kemudian Y-nya adalah min X aksen tambah Y aksen. Selanjutnya kita substitusi ini ke persamaan semula, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Jadi Y-nya kita tukar menjadi min X aksen ditambah dengan Y aksen. Kemudian yang ini adalah X kuadrat jadi 2X aksen min Y aksen kuadrat tambah 3. Kemudian selanjutnya, buang tanda aksennya, maka kita peroleh 2X min Y kuadrat ditambah dengan X min Y tambah 3 sama dengan 0. Gimana? Bisa ya? Oke, mari kita lanjut. Hubungan determinan matriks transformasi dengan luas bayangan. Jika bangun datar alfa ditransformasi oleh ABCD, jika bangun datar alfa ditransformasi oleh matriks ABCD dan petanya adalah alfa aksen, maka luas bayangannya yaitu si alfa aksen itu adalah nilai mutlak dari determinan matriks ABCD dikali dengan luas benda semula yaitu alfa. Jadi jika luas benda semula adalah alfa, kemudian ditransformasi dengan matriks ABCD, dan diperoleh bayangannya adalah alfa aksen, maka luas dari alfa aksen ini adalah nilai mutlak dari determinan ABCD dikali dengan luas alfa. Paham ya? Sebagai contoh, diketahui segitiga ABC dengan A 1,1, B 1,2, C 2,2. Ditransformasi oleh matriks 4003 dan diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Tentukan koordinat A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian tentukan luas segitiga ABC dan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Mari kita bahas. Bayangan dari titik 1,1 adalah 4003 dikali dengan 11, yaitu sama dengan 4 kali 1 tambah 0 kali 1, 4. 0 kali 1 tambah 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi bayangan dari titik A 1,1 adalah A aksen 4,3. Kemudian titik B kita transformasi 4003 dikali dengan 12 ya, titik B ya. Jadi yang ini 4 kali 1 tambah 0 kali 2, 4. 0 kali 1 tambah 3 kali 2, 6. Maka bayangan titik B adalah B aksen 4,6. Selanjutnya kita transformasi titik C 2,2, yaitu 4003 dikali dengan 22 sama dengan 4 kali 2 tambah 0 kali 2, 8. 0 kali 2 tambah 3 kali 2, 6. Jadi bayangan dari titik C adalah C aksen 8,6. Itulah jawaban A, koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian menentukan luas segitiga ABC dan luas segitiga aksen B aksen C aksen. Yang pertama boleh dengan metode geometri tentu. Kita gambarkan ya. Segitiga ABC. A 1,1 dan B 1,2, C 2,2. Kita lihat bahwa apsis titik A dan apsis titik B adalah sama. Itu berarti garis AB adalah vertikal. Kemudian perhatikan bahwa
ordinat dari B dan ordinat dari C sama-sama 2. Berarti garis BC adalah horizontal. Jadi, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kemudian panjang sisi AB ini adalah 1, yaitu dari 2 kurang 1 ya. Dan panjang sisi BC adalah juga 1, yaitu dari 1 ke 2 berarti bergerak 1. Maka luas segitiga ABC ini adalah setengah dikali 1 dikali 1, sama dengan setengah. Kemudian kita gambarkan bayangannya, titik A aksen adalah 4,3, titik B aksen adalah 4,6, dan titik C aksen adalah 8,6. Perhatikan bahwa di sini X-nya adalah 4, di sini juga 4. Berarti yang ini vertikal, dan jaraknya adalah 6 kurang 3. Berarti sisi AB adalah 3 ya. Kemudian sisi BC. Ini ordinatnya sama-sama 6. Berarti ini datar. Dari 4 ke 8, berarti panjang BC adalah 4. Maka luas segitiga aksen B aksen C aksen ini adalah setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 4 kali 3, sama dengan 6. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Cara yang kedua, metode determinan. Perhatikan bahwa untuk mencari luas poligon sembarang yang telah diketahui titik-titik koordinatnya, dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Yang pertama, kita tulis setengah, dikali dengan, kemudian koordinat-koordinatnya kita tulis di sini. Misalnya kita mulai dari titik A pada segitiga ini ya. Titik A, kemudian berlawanan arah jarum jam, kita putari, tulis kembali titik C, dan tulis kembali titik B, dan tutup atau diakhiri dengan titik A kembali ya. Titik yang pertama kita tulis. Andai misalnya dia segi 4 atau segi 5, segi 4 sembarang begitu ya, juga sama ya. Misalkan ini adalah ABCD. Maka jika koordinatnya sudah diketahui, tinggal kita tulis setengah dikali. Tulis titik A, lalu titik B, lalu titik C, lalu titik D, lalu kembali ke A. Bagaimana cara perhitungannya? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Jadi misalnya pada segitiga kita, luas segitiga ABC adalah setengah dikali, kita tulis titik A 1,1, kemudian titik C 2,2, titik B 1,2, kemudian diakhiri dengan titik A 1,1. Kemudian kita buat alurnya, alur ke kanan ini kita kali positif, kemudian alur ke kiri kita kali negatif. Jadi luas segitiga ini adalah setengah dikali, nah alur ke kanan ya, 1 kali 2, 2, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 1 kali 1, 1. Kemudian itu dikurang dengan alur yang ke kiri, 1 kali 2, 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2. Jadi dikurangi 2 tambah 2 tambah 2. Itu sama dengan setengah dikali dengan 7 kurang 6. Atau itu sama dengan setengah ya. Jadi luas segitiga ABC adalah setengah. Kemudian bagaimana mencari luas bayangannya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, tanpa mencari titik-titik koordinatnya. Luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan nilai mutlak dari determinan matriks transformasinya 4003 dikali dengan luas segitiga ABC yang tadi. Jadi yang ini sama dengan 4 kali 3 dikurang 0 kali 0 dikali luas segitiga yang tadi ya. 12 kurang 0 kebetulan sudah dapat langsung positif. Andai negatif ini tetap juga harus diambil nilai mutlaknya atau positifnya ya. Jadi yang ini 12 kurang 0 adalah 12. Maka luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah 12 dikali setengah sama dengan 6. Bisa ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Sebagai contoh, diketahui lingkaran L dengan persamaan
L adalah X min 1 kuadrat tambah I tambah 2 kuadrat sama dengan 9. Ditransformasi oleh matriks 3112 dan diperoleh lingkaran L aksen. Tentukan luas lingkaran L aksen. Oke, mari kita bahas. Perhatikan bahwa bentuk baku persamaan lingkaran yang pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya R itu ditulis adalah X min A kuadrat ditambah dengan I min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa karena di sini X min 1 kuadrat berarti pusatnya X-nya adalah 1 ya. Kemudian di sini Y tambah 2 kuadrat berarti pusat di sini bagian Y-nya adalah minus 2. Dan jari-jarinya ini berarti kuadrat dari 3 ya. Jadi jari-jarinya adalah 3. Sementara luas lingkaran kita tahu adalah pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran ini adalah pi dikali 3 kuadrat atau sama dengan 9 pi. Maka bagaimana menentukan luas lingkaran L aksen? Itu adalah nilai mutlak dari determinan matriks transformasinya dikali dengan luas lingkaran L. Sehingga itu sama dengan 3 kali 2, 6, dikurang 1 kali 1 ya, 1. Berarti 6 kurang 1 dikali dengan luas lingkaran L tadi 9pi ya. Jadi kita peroleh, ini kan sudah positif ya, tinggal dikalikan 5 dikali dengan 9 adalah 45. Jadi luas lingkaran L aksen adalah 45 pi. Oke, paham ya? Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Belajarlah yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih telah belajar bersama Mr. Art dan sampai jumpa.